Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Masih bersama Bu Titi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kedua, siswa dapat menyelesaikan soal cerita perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Untuk memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai, yuk sama-sama kita lihat contoh berikut. Yang pertama, Pak Amir membeli 5 buah buku tulis. Jika harga satuan buku tulis Rp5.000, berapakah yang harus dibayar oleh Pak Amir? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui, di sini kita buat dalam bentuk tabel dari soal cerita tadi. Ada jumlah buku dan harganya. Jika satu buku harganya Rp5.000, maka harga 5 buku kita misalkan X rupiah. Perhatikan perubahan dari jumlah buku di sini. Kenapa ada tanda tambah? Tanda tambah ini maksudnya adalah jumlah bukunya dari 1 berubah jadi 5. Berarti kan naik ya atau bertambah. Logikanya kalau bukunya semakin banyak, maka harganya juga semakin banyak. Nah, di sini juga kita beri tanda tambah. Artinya sama-sama bertambah. Nah, dari tabel ini kita dapat membaca ketika dua unsur sama-sama bertambah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Maka kita buat perbandingannya menjadi 1/5 sama dengan 5.000 per X. Kali silang kalian sudah belajar di SD ya. Perkalian silang yaitu 1 kali X adalah X. Kemudian 5.000 kali 5. 5.000 kali 5, 25.000. Jadi X sama dengan 25.000. Maka yang harus dibayar Pak Amir untuk 5 buah buku adalah Rp25.000. Soal nomor 2. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Tentukan banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari. Oke, sama seperti contoh nomor 1, nomor 2 pun kita masih menggunakan tabel. Ada 2 unsur di sini yaitu banyak kue dan hari. Jika banyak kue 240, harinya ada sebanyak 8 hari. Maka jika harinya bertambah, kita perhatikan di sini harinya bertambah ya dari 8 menjadi 12. Oke, diberi simbol tambah. Maka ketika hari bertambah, otomatis jumlah kue juga ikut bertambah. Nah, ini sama. Maka ini adalah masuk ke dalam perbandingan senilai. Kita buat perbandingannya yaitu 240 per X sama dengan 8/12. Oke, penyelesaiannya kita kali silang. 8 kali X jadi 8X sama dengan 240 dikali 12. Kemudian kita bisa menyederhanakan. Untuk menghitung X, maka hasilnya sama dengan 240 dikali 12 dibagi 8. Oke, 24 bisa kita sederhanakan dengan 8. 24 bagi 8 adalah 3 ya. Ya. 3, di sini ada 0 ya masih ya. 3 kali 12, 36 tambah 0, 1, maka hasilnya 360. Jadi, banyak kue yang dapat dibuat dalam waktu 12 hari adalah sebanyak 360 kue. Contoh nomor 3. Pak Ahmad pergi ke toko buku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Maka, ia membutuhkan waktu 30 menit. Jika Pak Ahmad menambah kecepatan sepeda motornya 60 km per jam,
berapa menitkah waktu yang dibutuhkan Pak Ahmad? Oke, kita lanjut pembahasan nomor 3. Di sini ada kecepatan, satuannya kilometer per jam, dan waktu satuannya menit. Tadi Pak Ahmad pertama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40, waktu tempuhnya adalah 30 menit. Nah, ketika Pak Ahmad menambah kecepatannya menjadi 60, ya, di sini kecepatannya bertambah, logikanya waktunya lebih cepat sampai atau lebih lama? Ya, betul. Lebih cepat sampai. Berarti dari 30 menjadi berkurang atau bertambah? Kalau lebih cepat. Berkurang ya. Oke, di sini kita beri tanda berkurang. Nah, ini kedua unsur ini berbeda. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Maka inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, karena berbalik nilai, maka perbandingannya kita buat di sini 40 per 60 sama dengan bukan 30 per X. Kenapa? Karena ini berbalik nilai, maka yang perbandingan waktu kita balik menjadi X per 30. Cara menghitungnya sama, kali silang. 60 kali X adalah 60X sama dengan 40 dikali 30. Setelah itu, kita menghitung X-nya 40 kali 30 dibagi 60. Kita sederhanakan di sini ya. Ya. Ini kita sederhanakan, kemudian 6 bagi 32. Kemudian di sini habis ya, 3 bagi 3 1. Nah, berarti tinggal berapa di sini? 40 per 2. Hasilnya X sama dengan 20. Kesimpulannya apa? Jadi, waktu yang dibutuhkan Pak Ahmad adalah 20 menit jika ia kecepatan sepeda motornya adalah 60 km per jam. Jelas ya? Contoh nomor 4. Pak Kardi merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 pekerja akan selesai selama 24 hari. Jika Pak Kardi menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari, tentukan banyaknya pekerja tambahan yang dibutuhkan. Ya, pembahasan contoh nomor 4. Di sini ada pekerja dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Jika 24 hari dikerjakan oleh 28 orang, maka yang ditanya jika harinya berkurang, yaitu 16 hari, ya ini tandanya kurang, logikanya pekerjanya pasti bertambah. Ya, supaya lebih cepat selesai, otomatis pekerjanya lebih banyak dan di sini simbolnya adalah bertambah. Ini masuk ke dalam jenis perbandingan berbalik nilai. Menyelesaikannya sama, yaitu kali silang 28 per X sama dengan 16 per 24. Ya, karena berbalik nilai. Bukan 24 per 16, tapi 16 per 24. Oke, kita kalikan. X kali 16 adalah 16X sama dengan 28 dikali 24. Maka untuk menghitung X-nya sama dengan 28 kali 24 dibagi 16. Nah, di sini kita sederhanakan. 24 bagi 8 bisa ya. 3. Kemudian yang 16 juga dibagi 8 yaitu 2 ya. Ya. Kemudian 28 dibagi 2, 14. Oke. Ini 2-nya sudah habis, 2 bagi 2, 1. Yang ini 28-nya menjadi hasil baginya adalah 14. 14, ya. Hasil akhirnya X sama dengan 14 kali 3 sama dengan 42. Kesimpulannya adalah, jadi tambahan pekerja, ingat ya tambahan, berarti kita kurangkan dari pekerja yang awal. 42 dikurang 28 sama dengan 14 orang. Setelah kalian
mempelajari contoh-contoh soal tadi, kalian sudah bisa membedakan, sudah bisa menyimpulkan yang mana perbandingan senilai dan yang mana perbandingan berbalik nilai. Maka sekarang lanjut ke latihan soal. Banyak berlatih, maka kamu akan bisa. Semangat! Ya, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal latihan. Di sini Bu Titi berikan 5 soal latihan. Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis caranya, kemudian kumpulkan ke dalam Google Classroom Matematika. Semangat! Alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Bu Titi ucapkan terima kasih kepada kalian yang tetap semangat belajar dari rumah. Bu Titi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih ya.